Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waqad qala Allah Ta'ala iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Pak RW 13 Bapak Haji Yusuf Haris Yusuf beserta seluruh stafnya, yang kami hormati DKM Mushola Al-Zakirin Habib Akil, para orang tua, para guru, para asatidzah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Malam yang berbahagia kali ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat, serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah malam ini Allah pilih kita warga RW 013 bisa duduk bersama di Mushola Al-Zakirin dalam rangka silaturahmi taklim bulanan. Harapannya semoga Bapak Ibu sehat selalu, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga aktivitas kita di RT, di RW, di tengah masyarakat mendapat atau masuk dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam hendaknya juga selalu kita sampaikan pada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan, ketemu hari, minggu, bulan, dan sampailah di 2023. Alhamdulillah Allah Ta'ala sampaikan kita ketemu 2023. Harapannya semoga 2023 RW baru, kita lihat Pak RW baru, semoga ke depan lebih baik dan lebih baik, lebih barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harapan ini menjadi harapan dan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amanah dari
pengurus RW menitipkan ke saya untuk menyampaikan tentang muhasabah, menyampaikan tentang hitung-hitungan. Dan ibu bapak, kalau kita hitung-hitungan, Masya Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah itu sepertinya tak terhitung, saking besarnya. Ibu bapak, saudara, kenapa kita harus hitung-hitungan? Karena disadari atau tidak, terasa atau tidak, sebentar lagi kita akan dihitung oleh Allah. Sebagaimana tadi di Muqaddimah saya sampaikan surat Al-Anbiya, surat 21 ayat yang pertama. Allah berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat buat manusia. Apanya yang dekat? Hisabuhum, perhitungannya. Sebentar lagi kita akan dihitung oleh Allah. Umurnya nambah, tahunnya nambah, jatahnya nambah apa berkurang? Jatahnya berkurang. Seperti yang Allah katakan, iqtaraba linnas, telah semakin dekat buat manusia, buat kita. Apanya yang dekat? Hisabuhum, perhitungannya. Ya, kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya lah kita ngaca. Dan itu yang Allah perintahkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah terhadap dirimu, apa kamu nggak lihat? Ya, bukan cuma namanya Pak RW, bukan cuma alamatnya. Kalau kita lihat mulai ujung rambut sampai ujung kaki, tanda bahwa faktor U itu semakin tampak. Sebagian sudah meninggalkan dunia hitam. Bagian, termasuk Habib, sudah meninggalkan dunia hitam nih rupanya. Ya, sudah meninggalkan dunia hitam. Rambut sudah memutih. Rambut sudah mulai rontok. Kulit keriput. Gigi ompong. Mata belabur. Telinga budek, kurang dengar. Duduknya sari senderan. Duduknya gelisah. Pantaslah kalau Allah Ta'ala katakan sekali lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap dirimu apa kamu nggak lihat? Faktor U itu semakin terasa. Terhadap dirimu apa kamu nggak lihat? Kamu itu datang dari Allah. Kamu itu hidup untuk Allah. Kita itu akan kembali kepada Allah. Dalam ungkapan yang sering disampaikan guru-guru kita, min aina ji'ta, limadza ji'ta, ila aina tadhabu. Dari mana engkau datang? Untuk apa engkau datang? Dan bakal kemana Anda pergi? Yakin, seyakin-yakinnya, yakin jawabannya sama. Kita datang dari Allah. Kita hidup
untuk Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, kita datang dari Allah. Allah lah yang ciptakan kita. Dalam surat Az-Zumar ayat 6, di sana ada kalimat yahlukukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalaf. Allah ciptakan kalian dalam perut ibumu melalui kejadian demi kejadian. Gak langsung gede, gak langsung hebat. Fi dhulumatin thalas, melalui 3 kegelapan. Kegelapan dalam rahim, kegelapan dalam perut, kegelapan dalam selaput. Dan semua melalui proses itu. Ya. Setelah kurang lebih 9 bulan 10 hari, Allah lahirkan kita. Allah lah yang melahirkan kita. Bunda-bunda kita sebagai perantara, hakikatnya yang mengeluarkan kita, melahirkan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah surat 16 Ustaz ya, ayat 78. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu, Allah lah yang melahirkan kamu, yang ketika itu kamu nggak tahu apa-apa. Jadi yang mengeluarkan kita, melahirkan kita, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya gampang dipahami, kita lihat contoh ayam ketika bertelur. Telur ayam itu dilunakkan sama Allah. Begitu keluar, baru mengeras. Bapak Ibu bisa bayangkan, andai telur ayam itu mengeras, maksud saya keras sejak dari dalam, kira-kira ayam sanggup nggak telur, Pak? Nggak sanggup. Begitu pula ketika Allah lahirkan kita, kepala, tangan, tulang-tulang kita dilunakkan sama Allah, itu pun taruhannya nyawa. Begitu lahir, begitu Allah keluarkan, baru mengeras. Bayangkan kalau yang 3 kilo, 4 kilo keras sejak dari dalam, kira-kira bunda kita sanggup nggak ngeluarin kita? Nggak sanggup. Disitulah hakikatnya bahwa Allah lah yang mengeluarkan kamu, melahirkan kamu dari perut ibumu yang ketika itu kamu nggak tahu apa-apa. Sengaja dalam proses lahirnya kita, Allah kalahkan kita dengan makhluk lain. Nih, kita lihat ayam tadi begitu netas, kemana Pak RW? Langsung jalan. Ikan di akuarium itu begitu netas, renang. Warga Pak RW, begitu lahir, nangis. Kalau nggak nangis, dokternya bingung. Gimana supaya bayi nangis? Karena nangis itu pertanda bahwa bayi sehat. Kemudian Bapak Ibu, wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah kasih pendengaran, Allah kasih penglihatan, Allah kasih mata hati. Setelah panca inderanya datang, pendengarannya berfungsi, penglihatan berfungsi, mata hatinya berfungsi, menjadi orang-orang hebat. Dipilih jadi ketua RW, dipilih jadi KSB, bendahara, sekretaris, dipilih sebagai RT, dipilih sebagai tokoh masyarakat. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahwa nggak langsung jadi RW, nggak langsung jadi bendahara, nggak langsung jadi RT, nggak langsung jadi sekretaris. Ada proses yang panjang. Dalam surat lain dikatakan ceritakan bahwa waktu kita lahir ada proses seperti itu. Apa maksudnya? Supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sekali lagi kita datang dari Allah. Kita hidup untuk Allah. Sekali lagi kita datang dari Allah, kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa iftitah yang sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita melakukan ibadah betul-betul lillah karena Allah, ya, 24 jam mulai bangun tidur sampai tidur lagi, niat kita adalah menghamba kepada Allah. Niat kita, nawaitu kita ibadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita. Surat Al-Dzariyat semua hafal. Wa ma khalaqtul jinna, gimana Pak Wahyu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, dalam urusan ibadah sekali lagi jangan pernah berhitung kepada Allah, merasa sudah sholat, merasa sudah haji, merasa sudah hatam Al-Quran, merasa sudah qiyamul lail. Kadang-kadang muncul protes, ya Allah, saya sudah haji, saya sudah puasa, saya sudah tobat, kok kejadiannya begini. Ada nggak Pak RW warga yang begitu? Oh belum dengar karena baru, ya, belum dilantik tadi, ya, kata Pak Agung, belum dilantik. Ibu bapak saudara, dalam urusan ibadah jangan protes sama Allah. Allah itu terlalu sayang, Allah itu terlalu baik. Apapun kejadiannya, ya, apapun kejadiannya, jangan pernah protes sama Allah, jangan pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub alaihissalam itu diuji oleh Allah, hartanya habis, keluarga habis diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal berdua. Nabi Ayub dikasih sakit oleh Allah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akhirnya Nabiullah Ayub alaihissalam harus diisolasi. Kenapa? Karena aromanya mengganggu, khawatir menular dan sebagainya. Ibu bapak saudara, di pengasingan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam, Nabiullah Ayub mengatakan yang Allah abadikan dalam surat 21 ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Nabiullah Ayub alaihissalam beliau mengadu kepada Allah. Apa yang disampaikan Nabi Ayub alaihissalam? Ya Allah, menimpa kepada hamba sakit, Engkau ya Allah sebaik-baik
penyayang dari semua penyayang. Dalam kondisi seperti itu Nabi Ayub alaihissalam beliau tetap merasa disayang sama Allah. Ini yang membuat Nabiullah Ayub alaihissalam kuat. Kenapa? Karena Nabi Ayub alaihissalam merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah saya mengajak ibu bapak yang dimuliakan Allah, awal tahun 2023 tanggal 21 Januari malam ini pengajian bulanan RW 013. Kita mencoba untuk muhasabah, kita mencoba untuk evaluasi ibadah kita, evaluasi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus evaluasi? Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung dirimu sebelum kamu dihitung sama Allah. Kalau kita yang ngitung, masih ada waktu, masih ada kesempatan memperbaiki, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk ibadah. Lain halnya kalau yang menghitung Allah, yang kita lakukan itulah yang bakal kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibu bapak saudara, bayangkan kita akan duduk sebagai terdakwa. Hakimnya siapa? Hakimnya Allah, hakim yang maha hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang maha hakim? Kita duduk sebagai terdakwa, menyampaikan pertanggungjawaban mulai balik sampai innalillah. Itu yang akan kita pertanggungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyampaikan pertanggungjawaban, Allah hadirkan saksi. Saksi yang bakal dihadirkan oleh Allah, di antaranya anggota dirinya sendiri. Silahkan buka di HP surat 24 ayatnya 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari bersaksi terhadap diri mereka. Apanya yang bersaksi? Lidahnya, lisannya, tangannya, kakinya, terhadap apa yang mereka lakukan. Ibu bapak, kalau lisan kita baik, lisan kita akan meringankan. Kalau lisan kita kotor, maka lisan akan memberatkan. Disitulah kenapa Allah perintahkan agar kita bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Apalagi bertetangga, apalagi bermasyarakat, hidup di RT, hidup di RW, kalau warganya bertutur kata dengan tutur kata yang baik, lingkungan itu indah, ya. Di RW indah, di RT indah. Kenapa? Karena warganya tutur katanya tutur kata yang baik. Ya, kita akan menjadi buah tutur kata yang baik. Kenapa menjadi buah tutur kata yang baik? Karena RW-nya tutur katanya baik, warganya bertutur kata yang baik. Dan tutur kata yang baik itu bisa menjadi doa. Itulah kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau memohon kepada Allah yang Allah abadikan dalam surat 26 ayat 83, 84, 85. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alli lisana sidqin
fil akhirin. Ya Allah, hamba mohon ilmu. Ya Allah, kumpulkan hamba dengan orang baik-baik. Karena kumpul sama orang baik itu di dunia seperti ini, di RW, di RT, di musola, di lingkungan, saling mendoakan, saling menolong, saling meringankan. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau minta sama Allah, Rabbi habli hukma, ya Allah berikan aku hukma, berikan aku ilmu. Waj'al Rabbi habli hukma wa kemudian wa alhiqni bisolihin, pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Ketemu orang soleh itu diminta atau tidak saling mendoakan, doanya sama. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, ya, assalamualaikum ya Allah, berikan kami keselamatan, berikan pula keselamatan orang-orang yang soleh. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, apapun partainya, apapun organisasinya, doanya sama. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau kumpul sama orang soleh, di musola ketemu orang soleh, di RW ketemu orang baik, di RT ketemu orang baik. Ketemu orang baik itu di dunia saling mendoakan, di dunia saling tolong menolong, di dunia saling meringankan, di akhirat nanti saling membela. Kita akan jadi saksi. Disitulah kenapa kita suruh bertutur kata dengan tutur kata yang baik, karena seperti doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi, ya Allah, dan jadikan hamba menjadi buah tutur kata yang baik. Di RW menjadi buah tutur kata yang baik, di keluarga sebuah tutur kata yang baik, karena lisan akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Lisannya, tangannya, kakinya terhadap apa yang mereka lakukan. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, setelah saksi-saksi semua dihadirkan oleh Allah, termasuk orang lain, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, liyakunar rasul sahidan alaikum wa takunu suhada'a 'alan nas, agar supaya rasul menjadi saksi atas kalian, supaya kalian juga menjadi saksi atas segenap manusia yang lain. Setelah itu baru ditimbang. Kita semua akan ditimbang. Wal wasnu yauma idzinil haq. Pada hari itulah timbangan yang benar. Timbangan yang sesungguhnya, timbangan nanti di hadapan Allah. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, itulah orang yang beruntung. Ibu bapak, andai ditimbang hari ini, kira-kira kebaikannya sama dosanya kira-kira banyak mana Pak Haji? Banyak dosanya. Ibu bapak, saudara yang dimuliakan Allah, setelah kita timbang bahwa mohon maaf, sholat juga bacaannya belum fasih. Kita timbang, ya kalau dipikir-pikir seperti dosanya lebih banyak daripada dosanya lebih banyak daripada ibadahnya. Setelah kita tahu jati diri kita yang sesungguhnya, disitulah tadi perlunya bertobat kepada Allah, mengaku bersalah kepada Allah. Apapun masa lalunya, Bapak Ibu, kalau kita mau mengaku bersalah, yakinlah tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah. Kasih sayang Allah itu lebih besar dari murkanya. Sekalipun dosa kita sebanyak buih yang ada di laut sana, sekalipun masa lalu kita gelap, kalau kita mau mengaku bersalah,
setelah kita evaluasi, tahu kekurangannya masing-masing, lalu mau bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, yakinlah tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hambaku, mereka-mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, segala macam dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, Allah katakan la taqnatu mir rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibu bapak saudara, saya tidak menemukan kalimat yang lebih baik dari kalimat Allah dalam menyapa orang yang berdosa. Kalau kita yang menyapa, bahasanya kasar, wahai pembunuh, wahai pengkhianat, wahai pembohong, dan lain sebagainya. Tapi lihatlah indahnya bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, hei hambaku, mereka-mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, segala macam dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, la taqnatu mir rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sungguhnya Allah bakal mengampuni segala macam dosa. Kalau kita mau mengaku bersalah setelah tahu posisi kita, tahu keadaannya masing-masing, lalu kita mau mengaku bersalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu beliau maksum. Nabi kita Muhammad SAW itu dosa beliau yang lalu yang akan datang dijamin diampuni sama Allah. Sekalipun seperti itu, tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali beliau istighfar, mengaku bersalah. Abu ulaka bidzambi Allah, aku mengaku bersalah. Aku mengaku bersalah. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, aku banyak melakukan kezaliman terhadap diri hamba, amalnya luber, dosanya enggak ada. 70 kali, 100 kali beliau mengaku bersalah kepada Allah. Kalau dibandingkan sama kita-kita, kira-kira gimana Pak Haji? Amal kita kurang, dosanya gimana Tat? Dosanya yang luber. Dari situlah warga RW 013, keluarga besar Musola Al-Zakirin, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertobat. Tidak ada alasan bagi kita tidak mengaku bersalah kepada Allah. Melalui majelis ini, saya mengajak Bapak Ibu, ayo bertobat. Ayo bertobat. Kenapa? Supaya nggak menyesal. Karena kalau kita nggak bertobat kepada Allah, keburu malakatul maut datang, ya, keburu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum sempat bertobat kepada Allah, belum sempat mengaku bersalah kepada Allah, yang ada penyesalan. Ya, penyesalan, tinggal penyesalan. Janji mau berbuat baik, tinggal janji. Kenapa? Nggak akan dikembalikan oleh Allah. Dan itu yang Allah katakan diantaranya dalam surat 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu, sehingga apabila datang kepada mereka malakatul maut, datang kepada salah seorang di antara mereka malakatul maut,
Sementara mereka belum sempat beriman, belum sempat bertobat, belum sempat ibadah. Qala rabbirji'un, ya Allah, pulangkan aku ke dunia. Pulangkan aku ke dunia. Untuk apa minta kembali ke dunia? Ayat 100-nya, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Supaya aku bisa berbuat baik apa yang dulu aku tinggal. Supaya gabung pengajian RW, gabung pengajian musola, gabung pengajian masjid, supaya bisa melakukan ibadah kepada Allah. Dijawab oleh Allah, kala. Artinya apa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan dikembalikan. Kenapa tidak dikembalikan? Kontraknya habis. Tidak dikembalikan karena kalau dikembalikan ikut ngaji, khawatir yang ada kabur, yang ada malah takut, ya, yang ada malah pulang. Dari sinilah sekali lagi saya mengajak ibu bapak saudara, awal tahun 2023 mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita perbaiki bacaan sholat kita perbaiki ibadah-ibadah kita yang lain, dengan harapan kalau suatu saat malakatul maut datang, karena kita akan kembali kepada Allah. Limadza cita ila aina tadhabu, kemana anda pergi? Kita akan datang menghadap Allah. Kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang Allah berikan itu tidak lama. Kehidupan di dunia itu amat sangat singkat. Ya, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, ya kita hidup di dunia itu nggak lebih dari 3 hari. Ya, kata Imam Al-Ghazali, yang pertama hari ini, kemudian hari esok, ya, ibu bapak hari kemarin, kita nggak bisa mundur seperti kemarin. Hari esok kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan hari ini milik Anda, besok belum tentu milik Anda. Umur betul-betul rahasia Allah. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya sesungguhnya kematian itu pasti datang. Kapan datangnya? Akadu'uh fiha, Allah rahasiakan. Gak mesti yang paling sepuh, gak mesti yang terbaring sakit, bisa jadi yang sehat, yang masih muda, segar bugar, dia lebih dulu diambil oleh Allah. Akadu'uf, ya Allah rahasiakan. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, karena kita bakal datang menghadap Allah, setuju atau tidak, siap atau tidak, kontrak itu bakal habis. Likulli ummatin ajal. Setiap orang, setiap insan punya ajal, punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaktimun. Maka apabila ajal itu datang, kontraknya habis, tidak diperpanjang oleh Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, walau sesaat. Itulah umur. Walau dokternya, ya, walau apa namanya panglimanya. Ya, malakatul maut nggak kenal dokter, nggak kenal panglima. Kalau waktunya habis, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Itulah umur, dan kita semua setuju atau tidak bakal datang satu persatu menghadap Allah. Kita hidup dari Allah, ya, kita hidup untuk Allah. Kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari itu, yakinlah semoga hari esok lebih baik, dan begitu seterusnya. Semoga demikian. Inilah pengantar dialog, pengantar diskusi yang kita bisa diskusikan bersama. Monggo langsung saja, bisa diwakili dari bapak-bapak dulu, baru dilanjut ke ibu-ibu. Monggo silahkan yang mewakili dari kaum bapak. Monggo silahkan. Silahkan Pak Yu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasul dari Grup B. Saya sering
mengikuti pengajian termasuk di masjid ini sudah yang kedua kali. Apa yang disampaikan sangat menarik, bahwa setiap orang pasti akan mengalami kematian. Persoalannya bahwa tidak semua orang dia tahu bahwa dosa saya masih besar. Yang dia tahu itu bahwa hidupnya tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, sehingga terus dia berkecimpung di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ya, pertanyaannya, kenapa seperti itu? Apa dia tidak mendapatkan hidayah, atau memang dia tidak memiliki keinginan? Tidak mendapatkan hidayah dan tidak memiliki keinginan itu sebetulnya hakikat dalam ketentuan Allah, atau hakikat di dalam memang dia memilih seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Rasul Asmawi yang telah berkenan menyampaikan pertanyaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jauh hari Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu jalan fujur, jalan dosa, jalan takwa. Kalau yang dipilih jalan dosa, maka jadilah ya pendosa. Tapi kalau yang dipilih jalan takwa, seperti kita-kita, suara hati, keimanan, ketakwaannya yang diikuti, maka menjadi orang baik-baik. Dan orang yang baik ada akibat orang yang berdosa, ada akibat orang yang bertakwa. Akibat orang yang bertakwa itu nanti pulang menghadap Allah, Allah teguhkan iman orang yang beriman. Dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan iman orang yang beriman, ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah di dunia, di akhirat. Begitu ninggalkan alam dunia ini yang diucapkan kalimat tauhid, menghadap Allah yang diucapkan kalimat tauhid. Itulah orang yang memilih jalan takwa. Orang yang memilih jalan takwa, dia yang nanti diselamatkan Allah. Ya, pada saat melalui as-sirat, yang diselamatkan oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian Allah selamatkan orang yang bertakwa, wa nadzaru dzalimina fiha jisya. Allah biarkan orang zalim itu jatuh tersungkur. Nah, jadi semua itu bergantung kita. Allah udah siapkan jalan fujur, jalan takwa. Kita setiap saat dihadapkan dua pilihan itu. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat enggak, sholat enggak, sholat